Di situ mereka menemukan tubuh Bernice Warden dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, tidak berbusana, dan digantung dengan posisi terbalik. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Oke, untuk video pertama kali ini, aku ingin membawakan salah satu kasus pembunuhan berantai terkejam sepanjang sejarah, di mana sang pelaku tidak hanya membunuh, tapi juga mencuri mayat-mayat yang ada di pemakaman sekitar untuk dijadikan souvenir. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Edward Theodore Gain, atau yang lebih dikenal dengan nama Ed Gain, merupakan pria kelahiran La Crosse, Wisconsin City, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1906. Berarti kalau seandainya dia masih hidup ya, sekarang usianya itu udah mau 1 abad. Dia merupakan anak kedua dari pasangan George Philip Gain dan Augusta Gain, dan memiliki 1 orang kakak laki-laki yang bernama Henry George Gain. Kehidupan keluarga Gain ini dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sangat kurang harmonis, di mana sang ibu ini sangat membenci ayah mereka. Biasaan si ayah mereka ini yang mabuk-mabukan gitu, pecandu alkohol ayahnya ini. Sementara sang ibu merupakan umat beragama yang sangat taat beraliran Lutheran. Jadi wajar dong dia benci banget sama kelakuan buruk suaminya itu, ya kan? Tapi walaupun nih ya, ayah keluarga Gain ini memiliki kebiasaan yang sangat buruk, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, di tukang kayu sampai menjadi sales asuransi demi dapat menafkahi dan membiayai keluarganya. Dia juga memiliki 1 toko kelontong yang sudah dikelola selama bertahun-tahun, walaupun pada akhirnya toko kelontong itu harus mereka jual karena keluarga Gain ini memutuskan untuk pindah ke lahan pertanian yang jauh lebih kecil di daerah Plainfield. Nah, perpindahan mereka ini merupakan satu keuntungan bagi sang ibu karena menurut dia dengan pindahnya mereka ke lahan pertanian yang jauh lebih kecil dapat menjauhkan anak-anaknya ini dari efek-efek negatif dan dampak-dampak buruk. Selain sang ibu ini sangat religius ya, taat banget kan beragama, Augusta Gain ini juga merupakan seorang ibu yang sangat overprotective terhadap anak-anaknya. Henry dan Ed tidak boleh keluar rumah ataupun keluar lahan pertanian mereka kecuali untuk bersekolah. Jadi nggak boleh punya temen, nggak boleh bergaul, nggak boleh bersosialisasi dengan tetangganya pun itu nggak boleh. Apalagi mau main-main sama temen gitu nggak boleh. Kalau sampai mereka melanggar peraturan yang sudah dibuat sang ibu Gain ini tidak akan segan-segan untuk memarahi mereka, menghukum bahkan memukuli Henry dan Ed ini. Kalau sampai mereka nih ngelanggar gitu biar kapok, biar nggak ada macem-macem lagi gitu loh. Jangan sekali-sekali kalian bisa berharap punya temen di luar sana. Aku mah heran ya, kenapa sih nggak boleh temenan? Kan umur-umur segitu kan masih anak-anak, umur-umur lagi suka-sukanya main, seneng-senengnya main sama anak-anak tetangga gitu kan. Ini ibunya bener-bener deh ya kelewatan, emang nggak paham aku udah. Nah, setelah itu kan seperti yang tadi aku bilang ya, ibunya keluarga Gain ini sangat religius kan, taat banget nih beragama yang beraliran Lutheran tadi. Jadi setiap sore ataupun sesering mungkin yang sang ibu mau, dia akan membacakan isi ayat-ayat kitab perjanjian lama, menceramahi anaknya tentang imoralitas duniawi, kekejaman minuman keras. Sampai situ bagus? Tapi yang terakhir, ibunya itu mendoktrin dan mengatakan kepada Henry dan Ed bahwa wanita itu merupakan manusia sangat jahat yang ada di seluruh muka bumi ini. Tidak ada wanita yang baik, tidak ada wanita yang benar, cuman akulah yang baik di dunia ini, gitu kata ibunya. Wanita itu alat iblis, jadi jangan sekali-sekali kalian ngedeketin wanita apalagi berhubungan sama mereka. Apa-apaan sih ibunya Augusta Gain ini ya? Padahal wanita itu kan baik banget, ya kan? Mana ada, sembarangan aja. Berkat didikan sang ibu, si Henry dan Ed ini pun tumbuh menjadi anak yang sangat pemalu dan pendiam. Bahkan Ed ini dikatakan oleh teman-teman dan guru sekolahnya merupakan anak dan teman yang sangat aneh. Karena Ed ini katanya sering banget ngobrol sendiri gitu tiba-tiba di kelas. Terus tertawa sendiri juga, ngobrol sendiri, ngelucu sendiri, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Kalian bayangin gak sih kalau kita nih punya temen ya di kelas lagi belajar serius-serius ya kan, terus tiba-tiba dia ketawa gitu kayak, permisi kenapa sama kamu gitu kan, takut kitanya juga ya kan. Tapi di luar keanehan si Ed ini, dia merupakan siswa yang sangat pandai terutama di pelajaran membaca. Pada usia
Ed yang ke-34 tahun. Pada tahun 1940, ayahnya keluarga Gen ini, si George Philip Gen ini, dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit gagal jantung. Setelah kepergian ayahnya, Henry dan Ed inilah yang menggantikan posisi ayahnya untuk mencari uang demi menafkahi keluarga mereka. Bekerjalah Henry sama Ed ini menjaga dan merawat lahan pertanian warga setempat. Walaupun mereka berdua ini terkenal susah bersosialisasi, aneh, dan cenderung pemalu, tapi warga sekitar ini percaya dengan kinerja mereka berdua ini gitu loh. Karena kalau kerja, Henry sama Ed ini terkenal sangat tekun, ulet, dan jujur. Nah, selain membantu lahan pertanian warga sekitar, Ed ini juga mempunyai pekerjaan tambahan, yaitu menjadi pengasuh anak. Di saat inilah sangat terlihat sekali bahwa Ed ini mudah bersosialisasi, dekat, dan berinteraksi dengan anak kecil gitu, anak-anak yang lucu-lucu gitu kan, ketimbang dengan orang-orang yang seusia dia waktu itu, orang dewasa gitu. Beberapa hari berlalu ya kan, Henry ketemu nih sama wanita, tepatnya janda beranak 2. Jatuh cinta lah si Henry, pacaran lah mereka berdua. Tapi kan si Henry inget nih, dia mau ngasih tahu ibunya maju mundur ya kan itu. Karena takut, ibunya ini kan benci banget sama perempuan ya. Orang katanya perempuan itu jahat lah, inilah ya kan. Jadi dia mikir, aduh gimana ini, aku harus ngasih tahu ibu aku apa enggak ya. Tapi karena si Henry ini mungkin udah dewasa, dia tanggunglah konsekuensinya. Yang penting dia udah jujur nih. Pergilah dia ke rumahnya, ceritalah, jujurlah dia semuanya terhadap ibunya. Kalau dia menjalin cinta gitu, ribet amat ya Allah. Bener, udah bubar barisan. Murka semurka-murkanya ibunya si Henry itu, marah banget. Kenapa kamu pacaran sama wanita? Udah dibilang wanita itu perawatan iblis lah, inilah bla 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 bla. Ngocek lah ibunya si Henry ini, nggak terima anaknya tuh punya berhubungan sama wanita. Henry memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya dan Gen. Beberapa hari kemudian si Ed ini datang nih ke rumah si Henry, mau minta bantuan untuk membakar rawa-rawa. Karena kan lahan pertaniannya kan gede banget ya. Tok tok tok, Kak Henry katanya gitu. Set, dibukainlah pintu sama si Henry. Kenapa? Kata Henry-nya. Terus si Ednya bilang, Kak tolong yuk Kak, bantuin aku ngebakar rawa-rawa di lahan pertanian, udah banyak banget Kak, aku nggak bisa ngerjain sendirian gitu katanya. Tapi aku nggak tahu ya, apa ngomongnya gitu apa enggak ya, tapi intinya itu aja. Oke lah, maulah si Henry ini. Pergilah mereka pulang, dibakarlah rawa-rawa lahan pertanian itu berdua kan, si Henry sama Ed ini. Tapi tanpa mereka sadari, apinya itu menjalar tuh cepet banget gitu loh. Jadi hampir membakar seluruh lahan pertanian mereka. Oh, panik lah mereka berdua ya kan. Aduh Kak, gimana ini kok kebakaran gini-gini. Pokoknya heboh gitu, nyari bantuan. Dan kebetulan di dekat situ itu ada para petugas pemadam kebakaran yang lagi patroli gitu loh. Dan mereka itu ngeh gitu, ada api tuh di sana, ada kebakaran besar, ayo kita bantuin. Dibantulah si Ed sama Henry ini sama petugas pemadam kebakaran memadamkan api-api yang ada di lahan pertanian itu. Saking besar lahan pertanian, saking luasnya itu kan, butuh waktu berjam-jam untuk mereka dapat memadamkan api. Sampai malam, jadi dari siang sampai malam itu baru apinya padam, maaf. Pulanglah mereka, toh pekerjaannya udah selesai ya kan. Jadi pas pulang nih, tiba-tiba Ed ini lari nih, jugu ya kan, ke para petugas pemadam kebakaran ini, bilang, Pak, tolong saya, kakak saya Henry hilang katanya. Ngedengar laporan dari si Ed itu, balik lagi lah para petugas pemadam kebakaran ini ke lahan pertaniannya milik Gen ini. Dibantulah mencari keberadaan si Henry, dicari sampai pada akhirnya tubuhnya Henry itu ditemukan dalam posisi terlungkup. Tapi sayangnya Henry ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Diagnosa pertamanya itu karena sesak nafas ya, mungkin kan karena banyak kepulan asap, jadi yaudah ini meninggal karena susah bernafas nih, sesek kan. Tapi ada juga warga yang mengatakan bahwa melihat adanya memar di belakang kepala Henry seperti pukulan benda tumpul. Akibat laporan warga ini, banyaklah spekulasi yang muncul kan, wah jangan-jangan ini si Ed ini yang sengaja membunuh si Henry kakaknya karena sakit hati katanya. Tapi sampai sini aku setuju sih sama argumen itu, karena masuk akal sih. Si Ed ini kan udah dicekokin ibunya ya, kalau wanita itu merupakan makhluk yang jahat gitu kan, dan dia sayang banget nih sama ibunya, percaya sama ibunya ya kan. Jadi dia sakit hati lah, si kakaknya ini lebih milih alat iblis tadi daripada tinggal sama mereka berdua, masuk akal. Tapi
anggapannya itu ditolak mentah-mentah sama polisi karena kepolisian tidak mau dianggap lalai ataupun tidak kompeten dalam menangani kasus kematian Henry. Jadi ya udah, kesimpulan kematiannya tadi sesak nafas dan gangguan pada paru-paru. Selepas kematian anaknya, sang ibu Augusta Gin ini terkena serangan stroke ya. Walaupun dia tadi habis cekcok nih sama si Henry gara-gara dia berhubungan sama wanita itu, tapi kan tetap aja dong sedih, dia sedih banget ibunya ini karena anak pertamanya itu meninggal. Kenalah penyakit stroke. Karena Ed tadi yang udah pondasinya cinta banget sama ibunya, sayang banget, dia mendedikasikanlah segala waktu, seluruh hidupnya untuk merawat sang ibu Augusta Gin. Karena dirawat dengan baik sama si Ed ini, Augusta Gin ini pun perlahan tapi pasti sembuh nih, ya kan? Sembuh, bisa jalan lagi, beraktivitas lagi walaupun dengan bantuan tongkat ataupun kursi roda. Kita fast forward aja ke tahun 1945. Pada siang hari itu, Ibu dan Ed Gein ini pergilah ke rumah tetangga mereka yang bernama Smith untuk membeli jerami. Pada saat mereka sampai ke rumah Smith ini, terlihat di situ bahwa Smith sedang memukuli anjingnya dengan sangat brutal gitu. Kayak orang kesetanan mukulinnya, marah banget dia sama anjingnya. Kayak nggak ada ampun, nggak ada belas kasihan gitu sama binatang. Nah ngelihat itu ya udah, Ibu Gein sama si Ed Geinnya masih biasa aja tuh, masih kayak yang ya udahlah ya gitu kan. Nah tiba-tiba keluar nih wanita dari rumah si Smith itu, marah-marah sama si Smith, ngomong, udah jangan dipukulin lagi, jangan kayak gitu, nanti anjingnya lama-lama mati, kata wanita ini kan. Ngelihat itu si Smith itu nggak ngedengerin wanita itu sama sekali, tetap dipukulin anjingnya, dan bener anjingnya mati. Sampai mati, dipukulin sampai tewas itu, dipukulin sama si Smith. Nggak punya hati banget ya Allah itu orang ya. Ngelihat itu ya, ngelihat kejadian itu, si Augusta Gin ini marah banget dia, udah kayak orang kerasukan marahnya. Tapi dia marah kayak bener-bener marah banget itu, bukan karena ngelihat Smith ini mukulin anjing sampai mati, bukan. Salah kalau kalian ngiranya kayak gitu. Si Augusta Gin ini marah justru karena melihat ada wanita di rumahnya Smith yang dia tahu Smith ini kan jomblo gitu loh. Kok ada wanita di situ? Ngelihat kayak gitu ya udah, sumpah serapah keluar, caci maki, omongan yang nggak pantas keluarlah dari mulut Augusta Gin ini, mencak-mencak gitu, marah-marah. Dasar kamu wanita kurang ajar, kamu wanita murahan, pelacur lah, ini segala macam diomongin lah. Semuanya diomongin lah yang gak bagus ini ke wanita yang ada di rumah Smith ini, ya kan. Gara-gara dia marah itu, ya marah banget itu, si Augusta Gin ini kena serangan stroke untuk kedua kalinya. Tuh ya, efek ngurusin hidup orang. Si wanita itu juga kamu gak kenal ibu, ya kan? Smith ini juga bukan anak kamu toh. Kenapa ribet amat ngurusin hidup orang sampai kamu kambuh sakitnya? Udah bagus-bagus ya kondisinya membaik, serangan stroke lagi gara-gara ngurusin hidup orang. Pelajaran ya, pelajaran buat semua orang nih, buat kalian-kalian nih ya yang hobi banget ngurusin hidup orang, kurang-kurangin ya, jangan sampai nanti jadi penyakit buat tubuh sendiri, oke? Gara-gara serangan stroke kedua tadi, kondisi Augusta Gin ini makin memburuk kan, dan dinyatakan meninggal dunia pada Desember 1945. Ngelihat ini yang sedih siapa? Yang terpuruk siapa? Ed Gein lah, siapa lagi? Dia nggak punya teman sama sekali di dunia. Teman satu-satunya hanya ibunya itu, si Augusta Gin ini. Karena ajaran ibunya tadi yang nggak boleh anaknya bersosialisasi ini, ya kan, nggak boleh punya teman, ya udah sendirian dia, nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Ngeselin nggak? Ditinggal ayahnya meninggal gara-gara gagal jantung, ditinggal kakaknya Henry gara-gara sesak gangguan paru-paru, sekarang ibunya lagi meninggal akibat penyakit stroke, ya kan, sendirian si Ed Gein ini. Sampai ada nih ya, penulis novel yang mengangkat tentang cerita Ed Gein ini mengatakan bahwa Ed Gein ini telah kehilangan satu-satu temannya di dunia. Bener ya kan? Dan kehilangan cinta sejatinya. Sedih kan? Sedih lah. Kita tuh gak bisa hidup sendirian di dunia, woi. Gak bisa Bu, Augusta Gin gak bisa gagal paham sama kamu ibu, ya Allah. Kita ini kan makhluk sosial ya, kita itu butuh bantuan orang lain untuk hidup gitu loh. Bukan bantuan dalam konteks apa ya, tapi kan buat temen cerita, temen berbagi, atau apalah gitu loh. Kita tuh butuh bantuan orang. Kenapa ibunya tuh begitu banget ya? Mohon maaf, aku nggak ngerti dan nggak paham sama sekali. Ya udah, akibat sedih nih, untuk menghilangkan sedihnya karena ditinggal sang ibu, Ed Gein ini melakukan berbagai macam pekerjaan tambahan atau sampingan untuk menambah uang biaya hidupnya kan. Karena kan dia udah sendiri nih, bener-bener sendiri kan di dunia ini gitu loh.
Setelah melakukan berbagai macam pekerjaan, pulangnya dia merapikan, membereskan, dan membersihkan ruangan-ruangan yang dimana ruangan itu merupakan tempat dia dan sang ibu menghabiskan waktu bersama. Yang punya memori kenangan lah antara dia dan sang ibu. Dibersihin, dirapiin, wangi, bersih semua ruangan itu. Kayak kamar ibunya, ruang tamu, ruangan atas, itu bersih. Sisanya, jangan harap tolong udah bubar kayak kapal pecah, ya jorok, ya bau, ya kotor, udah kayak kalah perang, gimana sih, berantakan banget. Dan anehnya lagi ya, si Edgen ini justru tinggal dan tidur di ruangan samping dapur yang kayak gudang kecil gitu loh. Kenapa dia nggak tinggal aja di kamar ibunya, ya kan? Toh juga dia yang beresin, dia juga yang rapiin, ya nggak sih? Aku gak ngerti sih, tapi udahlah ya, terserah si Edgen ini aja. Nah, selesai itu dia dari beres-beres kamar, udah bersih, pulang kerja, beres kamar. Nah, sisa waktunya dia habiskan untuk melakukan hobi barunya, yaitu membaca majalah-majalah lama ataupun kisah-kisah perjuangan yang berbau kanibalisme. Semakin dekat ke detik-detik kasusnya ini, semakin belibet lah aku ngomong, ya Allah. Pasti kalian bingung nih, mana nih yang katanya dia membunuh orang, terus mencuri mayat lah, souvenir lah. Kita lanjut aja ke tahun 1957, di mana tahun inilah merupakan titik terang dari semua kejahatan yang telah dilakukan Edgen. Tepatnya pada pagi hari tahun 1957, pemilik toko perkakas yang bernama Bernice Warden dicurigai menghilang dari tokonya karena dia hilang tiba-tiba gitu. Ada warga juga yang melihat bahwa truk toko perkakas itu sudah pergi dari depan toko pukul jam 9.30 pagi, ya kan? Tapi warga setempat itu waktu itu belum menaruh curiga tentang menghilangnya si Bernice Warden ini, karena waktu itu sedang musim buruh rusa. Nah, mereka mikir dong, alah palingan si Bernice Warden itu lagi pergi gitu loh, buruh rusa gitu kan. Si Bernice Warden ini punya anaknya ini kebetulan sheriff, namanya Sheriff Frank Warden. Sheriff Frank Warden ini kan tahu banget nih aktivitas sehari-hari sang ibu. Dia curiga nih dan gak percaya kalau ibunya tiba-tiba gak buka toko. Dicek lah sama Frank Warden sore, jam 5 sore ke toko ibunya. Dibuka, masuk dia ke tokonya, dia melihat laci kasir yang terbuka dan terdapat bercak-bercak darah di situ. Ngelihat itu panik lah dia, udah nggak bisa positif lagi kan, udah perasaan yang nggak enak, ngelihat kayak gitu, nambahlah kacau pikirannya. Akhirnya dibantu tuh sama teman-teman penyelidiknya untuk menyelidiki TKP toko Warden, kita ngomongnya ya. Dicek, nah si Frank ini ingat sesuatu nih. Pak, aku ingat sesuatu, semalam si Edgen kesini mencari 1 galon anti beku. Tapi dia bilang, Pak, kalau besok pagi dia mau balik lagi. Besok pagi itu waktu hilangnya si Bernice Warden itu ya, pagi itu maksudnya. Mendengar kesaksian si Frank Warden ini, polisi mulai nih curiga kan sama si Edgen. Diperiksa lagi sekitar TKP. Dan mereka menemukan bahwa struk penjualan terakhir yang dikeluarkan oleh Bernice Warden, bener, struk penjualan terakhir itu berisikan 1 galon anti beku yang dibeli oleh si Edgen. Sudah ketemu kan? Kecurigaan polisi udah dong, ini pasti Edgen nih yang punya sangkut paut ataupun andil besar dalam hilangnya si Bernice Warden ini. Datanglah mereka ke rumahnya Edgen, ke lahan pertaniannya kan, dicari si Edgen, ketangkep lah Edgen di situ. Gara-gara udah ditangkap nih si Edgennya, mereka memutuskan untuk menggeledah gudang yang ada di lahan pertanian Gen ini. Pas digeledah, aku nggak tahu sih apa yang ada di perasaan polisi penyelidik dan si Frank Warden, anaknya Bernice Warden ini yang lagi panik-paniknya nyariin ibunya. Amit-amit ya Allah. Pokoknya di situ mereka menemukan tubuh Bernice Warden dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, tidak berbusana. Tidak bernyawanya itu karena dibunuh sama Edgen, ditembak dengan peluru kaliber 22, tidak berbusana juga seperti yang tadi aku bilang, dan digantung dengan posisi terbalik. Kebayang nggak? Dengan satu lagi kepala terpenggal, dipenggal kepalanya udah sama si Edgen ini, udah gila emang ya si Edgen ini. Aku nggak bisa nampilin gambarnya di sini, mohon maaf karena itu sensitif banget. Buat kalian yang mau tahu gambarnya, kalian bisa searching sendiri aja di Google ya. Nah, jadi ya udah ketemu di situ, ya udah taulah betapa hancurnya hati si Frank Warden ini ya. Kasian banget ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi belum sampai di situ aja, tenang aja, masih banyak. Polisi juga menemukan berbagai jenis mahakarya hasil tangan si Edgen ini. Ya Allah, kenapa aku kayak seneng banget ya, bukan aku tuh kayak
Gemes gitu, kok ada sih orang kayak gini gitu loh. Polisi menemukan tulang-tulang dan potongan tubuh manusia yang masih utuh, tong sampah yang terbuat dari kulit manusia, terus ditemukan juga kursi yang dilapisi oleh kulit manusia. Udah? Belum. Ditemukan juga legging yang apa? Leggingnya itu terbuat dari kaki, ini kulit kaki manusia. Jadi dari kulit atasnya kaki sampai bawah-bawahnya sampai ke jari-jari itu dikuliti dengan sangat hati-hati oleh si Edgen ini. Telaten banget dia ini ya. Terus dijahit dengan rapi. Ya udah, dia kayak pakai celananya, set, langsung dipakai gitu celananya. Allah. Terus ditemukan juga ada mangkuk, yang aku nggak tahu nih, ini mangkok apakah dipakainya si Edgen buat makan juga atau cuman buat pajangan doang, yang terbuat dari tengkorak kepala manusia. Udah sesak belum Dada dengernya? Belum, masih ada. Ada juga ini yang terkenal banget, yang menjadi ikonnya banget di souvenir Edgen ini, yaitu masker wajah, topeng wajah yang terbuat dari kulit manusia asli. Jadi kebayangkan kulit wajah manusia nih asli gini nih, dipotong pelan-pelan, dikulitin sama Edgen dengan sangat rapi dan tekun ya. Udah, jadi plek ketiplek kalau pakai itu ya. Itu bener-bener kalau kalian pakai topeng, tapi ini bener-bener wajah manusia. Paham gak sih? Kebayang gak sih? Ya Allah. Terus ada juga kulit kepala manusia dan rambut-rambutnya, jadi kayak wig gitu, tapi dari kulit kepala manusia asli. Tenang aja, semua yang diciptakan oleh Edgen ini original, dijamin. Terus ditemukan juga tali pinggang yang terbuat dari mohon maaf, terbuat dari payudara wanita. Gambarnya kayak gini, kalian bisa lihat ini dari apa ya. Udah mual kah? Atau enak udah lihatnya? Belum. Ada juga kap lampu, tahu kan lampu nih ada kapnya gitu, yang terbuat dari kulit tubuh dan kulit wajah manusia. Jadi kebayang gak sih kalau kalian mau tidur nih malam-malam ya kan, matiin lampu utamanya, hidupin lampu tidurnya yang kap lampunya gitu. Itu mah gak tidur, mohon maaf, mimpi buruk yang ada aku rasa ya kan. Terus ada juga apron yang terbuat dari pastinya terbuat dari kulit tubuh dan kulit wajah manusia asli. Ditemukan juga kepala Bernice Warden yang tadi dipenggal itu di dalam karung goni. Dan ditemukan juga satu lagi kepala seorang wanita yang saat itu belum ditemukan siapa gitu loh, identitas satu belum ketahuan. Udah kan, dibawalah semua barang temuan ini ke kantor penyelidikan, katanya ingin dihancurkan. Udah diinterogasi lah si Edgen ini, ditanya, kamu sejak kapan melakukan ini gitu loh. Diceritain lah sama si Edgen semuanya kan. Saya ini melakukan ini dari tahun 1947 Pak, 2 tahun setelah ibu saya meninggal, sampai tahun 1952 katanya gitu waktu itu. Saya udah 40 kali Pak mendatangi 3 pemakaman umum untuk mencuri mayat-mayat. Yang dijadiin souvenir itu hasil curian semua mayat-mayatnya. Terus kata si Edgen ini, tapi Pak hanya 9 mayat Pak yang saya berhasil bawa pulang, karena 30 kalinya saya pulang dengan tangan kosong. Dia linglung katanya. Pas sampai pemakaman tuh kayak yang, aduh aku mau ngapain di sini, pulang lagi gitu. Jadi kayak emang dasar ada keterbelakangan mental ya, atau jiwanya tuh terganggu gitu. Jadi dia kayak bingung gitu, aku tuh ngapain sekarang di sini gitu kan. Nah ya udah, itu hanya 9 aja souvenirnya udah sebanyak itu. Bayangin, dia juga mengaku menculik satu wanita tua yang katanya mirip banget sama wajah sang ibu. Jadi mayat wanita tua ini tidak dikuliti, tidak dimutilasi, enggak, utuh-utuh gitu dibawalah ke kamar ibunya, dibaringin, dibersihin, dikasih wangi-wangi, dipasangin perhiasan, dicantik-cantikin lah mayat wanita tua ini. Udah, dianggapnya itu ibunya. Aku rasa ya si Edgen ini gak ada takut-takutnya kali ya sama hantu. Mungkin hantu juga mau ke rumah dia gitu, mau nakut-nakutin dia. Itu insecure kali ya. Udah panik duluan hantunya ngeliat isi rumahnya si Edgen ini, aku rasa ya kan. Nah terus udah tuh, terus ditanya lagi sama polisi, di mana mayat-mayatnya ini, di mana, ditunjukin lah sama si Edgen di makam mana aja yang dia curi. Semua pernyataan si Edgen ini terbukti benar karena sesuai dengan apa yang ditemukan polisi. Polisi nanya lagi nih, kamu melakukan ini sendiri? Karena kan polisi nggak percaya ya, ngegali makam itu kan butuh waktu. Jadi polisi ini curiga jangan-jangan Edgen ini punya komplotan. Oh enggak Pak, katanya, saya melakukan ini sendiri, boleh bawa periksa, saya benar-benar sendiri Pak, saya nggak dibantu siapa-siapa. Ya udah, terus polisi nanya lagi nih, kamu ada melakukan hubungan-hubungan yang aneh-aneh nggak sama mayatnya?
Atau beneran langsung dimutilasi aja atau gimana, kata si polisinya kan. Oh enggak pak, saya juga nggak sudi katanya mau berhubungan sama mereka itu bau busuk pak, gitu kata si Edgen. Kesel nggak dengernya? Maksud aku, dia bilang itu busuk, dia tahu itu busuk, tapi dia pakai cara drama ngebongkar, mencuri mayat dari makam, dibawa pulang yang udah jadi bangkai itu, dikulitin gitu-gitu. Emang nggak bau itu rumahnya? Edgen ini ngaku nih kalau dia juga membunuh satu wanita lagi, pemilik toko kedai bernama Mary Hogan, yang kepalanya tadi ditemuin di dalam box. Kalian masih inget gak yang tadi belum ada identitasnya itu loh? Ya udahlah, jadi pada tahun 1957 itulah sidang pertama dilakukan. Tapi karena keterbelakangan mental si Edgen ini, dan kata dokter Edgen ini memiliki penyakit skizofrenia, jadi dia belum dapat diadili. Diundurlah itu sidangnya. Selama itu si Edgen ini menjalani perawatan di rumah sakit jiwa khusus kriminal, tepatnya di Dutch Correctional Institution, selama bertahun-tahun. Udah, lanjut nih ke tahun 1968. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa Edgen telah dapat mengikuti persidangan gitu. Kondisinya udah mulai membaik gitu kan. Tapi tetap jangan harap si Edgen ini dihukum penjara, nggak bisa. Karena kan dia punya keterbelakangan mental, skizofrenia yang gila beneran tadi kan. Jadi dia tidak mendapatkan hukuman penjara, boro-boro hukuman gantung apa mati. Enggak, dia dibalikin lagi udah ke rumah sakit jiwa yang tadi, Dutch Correctional Institution tadi. Udah kan? Nah, tapi ada juga nih psikiater yang mengatakan bahwa si Edgen ini ngomong nih pak sama saya, ngomong ke penyelidik yang waktu sidang itu. Katanya dia itu bingung apakah dia itu sengaja kah membunuh Bernice Warden atau enggak. Karena waktu pagi itu si Edgen itu mengaku bahwa dia itu sedang mengecek senapan di tokonya si Bernice Warden ini. Dia kan menjual perkakas ya, termasuk dia juga jual senapan nih. Jadi waktu dicek diisi peluru gitu, senapan itu tiba-tiba meletus dan mengarah ke si Bernice Warden itu. Meninggal lah si Bernice Warden ini. Makanya kata si Edgennya, kayaknya aku nggak sengaja deh pak gitu. Tapi ya udah, polisi juga tetap mendakwa Gen atas pembunuhan tingkat pertama, dan ya udah dia masuk rumah sakit jiwa. Disitulah dia ditahan sampai akhir hidupnya, tepatnya pada tahun 1984. Di usia dia yang ke-77 tahun, Edgen dinyatakan meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru yang dia derita. Aku sesak banget loh nyeritain ini, bener aja, bener-bener sesaknya. Dan ya, setelah kematiannya si Edgen ini, para pencari souvenir ini datang ke pemakamannya si Edgen. Mau ngapain? Ziarah. Jangan harap mereka ziarah ke makamnya Edgen ini. Mereka ke sana untuk mengambil sedikit demi sedikit atau mencongkel ya batu nisannya si Edgen. Terus buat apakah? Jadi pajangan sayang, itu jadi pajangan itu batu nisan. Aku heran ya, ini nggak ada pajangan lagi atau emang mereka itu kenapa kagak paham juga ya. Aku kayak kebayang nggak sih para pencari souvenir ini datang ke kuburan untuk mengambil batu nisan pembunuh berantai yang menjadikan mayat manusia menjadi pajangan. Mereka nyari pajangan untuk apa istilahnya, kayak mereka jadi ini tuh pajangan. Kayak gimana sih, mind blowing banget ya Allah, ada sih orang begitu aneh. Aku rasa mereka harus diperiksa juga sih kejiwaannya, ya nggak sih? Nah, dan hilang nih batu nisannya si Edgen pada tahun 2000, ditemukan lagi tahun 2001, tepatnya bulan Juni. Gara-gara itu disimpan batu nisannya Edgen ini. Jadi di departemen serif. Jadi kuburannya si Edgen ini, makamnya si Edgen ini nggak punya batu nisan, tapi tetap ada kok sampai sekarang. Dia kan dimakamkan di deket ayah, ibu, dan kakaknya gitu. Karena cerita Edgen ini yang sangat ekstrim ya, menjadikan inspirasi untuk berbagai karya seni seperti lagu, film, dan buku gitu. Ceritanya selesai guys. Aku lega sih udah nyeritain ini. Karena aku ya waktu riset kasus ini, aku beneran kepikiran foto-fotonya itu membayangi otak aku sampai ke bawah mimpi. Serem banget ya. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Kalau menurut aku sih, aku masih nggak habis pikir ya, ada orang gila kayak gini di dunia yang menjadikan mayat sebagai pajangan rumah. Sangat tidak habis pikir. Tapi gimana menurut kalian? Tapi semoga aja nggak ada lagi Edgen di masa yang akan datang. Jangan sampai ada lagi. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat supportnya juga. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam
penyampaian aku bercerita. Dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan subscribe juga channel ini ya. Terima kasih, dah.